Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa adaman wa fa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita, pengajian kita dari panti dan non panti. Ya, mudah-mudahan pengajian kita ini diberikan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bab berwudu. Yang pertama, bab wudu ini sangat penting sekali kita sebagai umat Islam, karena kalau kita mau melakukan sholat, yang pertama kali itu adalah harus kita berwudu. Dan rukun wudu ini di dalam Al-Quran itu ada empat, bukan 6. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah membasuh muka. Ini yang di dalam Al-Quran. Yang kedua baru tangan. Yang ketiga baru sebagian rambut kepala. Dan yang keempat terakhir adalah membasuh kaki. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama dan terakhir, ya, yang 1 dan nomor 6 itu adalah ada di dalam hadis. Sehingga rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, terus keempat sebagian rambut kepala, kelima membasuh kaki, keenam tertib. Kalau kita salah satu daripada yang 6 ini ditinggalkan, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, kita berdoa, ya. Nah, ini doa kita yang sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan adab daripada kita sholat ataupun berdoa ini kurang sempurna. Nah, oleh sebab itu kalian ini jangan wudu asal-asalan. Bismillah, langsung saja ya. Ini seperti orang mau karate, orang mau mukul. Ya, wudu itu pelan-pelan, ya. Yang sunah-sunah dulu basuh tangan. Ya, nanti ini kalau basuh tangan umur, masukkan ke dalam hidung, itu artinya sunnah. Karena kalau dalam ibadah semakin banyak kita lakukan yang sunnah-sunnah, maka pahala itu semakin banyak. Nah, oleh sebab itu kalau kita berwudu jangan kita pelit. Wah, udah kata Bang Muhammad ini rukun wudu ada 6. Nah, kita ambil yang ini jangan. Itu ada waktunya. Seperti kemarin, ya, itu dari Jabodetabek, terkadang Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, mati lampu selama beberapa jam. Saat itu nggak apa-apa, ambil yang rukun-rukunnya saja. Ya, kalau tidak ada air sama sekali, maka nanti ada yang namanya tayamum badalan minal wudu, yaitu tayamum itu ganti daripada wudu. Nah, itu nanti kita akan bahas yang namanya bab tayamum. Nanti kita ajari ya bagaimana cara tayamum, di mana kita bertayamum, bagaimana rukunnya, itu nanti di pengajian yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita akan berdiskusi, jangan saya saja yang menyampaikan ya. Saya nggak tahu sampai sejauh mana wudu kalian apakah sudah sempurna atau tidak, ya, atau masih bolong-bolong atau bagaimana. Silakan ya. Boleh yang dari depan, kanan, kiri atau belakang, silakan bertanya tentang bab wudu. Silakan ya, silakan. Yang perempuan 3, laki Faiz. Bang, kalau kita wudu kalau nggak pakai sunah-sunah Nabi boleh nggak? Sah nggak salatnya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang laki-laki terus yang kedua.
Yang perempuan, kita ganti yang perempuan terus. Supaya sekali kita saya jawab. Ayo. Mungkin ada masih ragu-ragu apakah ini boleh atau tidak boleh. Silakan. Jangan yang susah nggak bisa jawab saya nanti. Yang muda-muda ya nanyanya. Oh iya, kalau basuh kaki bagaimana yang benarnya? Iya. Satu lagi 3 ya. Terus kalau rambut kalau perempuan bagaimana? Tanya begitu loh. Silakan. Terus yang lagi ya Arif. Bang, kalau misalnya kita ini kan kemarin kan mati lampu tuh, nggak ada air sama sekali, jadi kagak nyala. Gimana cara itu bisa tayamum gitu, bisa nggak? Ya, yang ketiga perempuan. Cuci tangannya sampai di mana? Basuh tangan. Nggak aktif ya? Ya, nggak aktif. Nggak aktif. Yang perempuan. Fadilah ya. Kalau memang di sekitarnya itu ada air ya, maka kita harus pakai air dulu. Apalagi kan air banyak yang dijual. Di masjid juga ada yang pakai apa namanya? Genset. Berarti belum wajib kita melakukan tayamum. Kecuali kalau sudah merata nggak ada air, ya kita lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke ini depan, belakang, ya sekitar 500 meter kita nyari, bisa nggak ada, ya baru kita bertayamum. Itu belum, ya karena kemarin itu pas mati lampu juga di tetangga kita ada masih air, ya di bak-bak mandi juga masih ada air, di masjid juga masih air, berarti kita belum wajib untuk melakukan tayamum. Yang kedua Pak Is tadi tentang Kalau dulunya nggak, ya udah berarti ya sah, tetapi pahalanya itu sedikit. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita dalam ibadah maka kita jangan pelit, harus banyak yang sunah-sunahnya. Sama seperti sholat wajib, jangan sholat wajibnya saja. Kita harus banyak sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, hayat dan ab'ad. Itu untuk menambah kekurangan-kekurangan di saat kita melaksanakan sholat fardu ataupun sholat wajib. Itu ya Pak Is ya. Puasa sama, jangan puasa pas bulan suci Ramadan saja, banyak puasa sunnah yang harus dilakukan. Yang ketiga, perhatikan, ini pertanyaan bagus sekali tentang sampai mana batasnya kita basuh kaki. Nah, ingat ya, sehingga yang terjadi sekarang ini yaitu yang pakai yang ini, yang sekarang kan banyak masyarakat kita yang pakai celana cingkrang, cangkrik. Nah, itu kenapa? Karena dia ambil dari hadis, ya. Memang hadisnya itu benar, terkadang pemahamannya yang kurang pas. Di dalam hadis mengatakan kita tidak boleh pakai celana itu di bawah mata kaki. Tetapi di dalam hadis itu yang kaki di bawah kaki yang bagaimana? Lelehu yala, untuk kesombongan. Sama kalau kita pakai celana sampai sini, niat kita untuk sombong, sama saja. Yang kedua, kalau berwudu itu, ini yang sering kita diazab itu, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Banyak orang yang sholat, ya, tetapi masih saja diazab oleh Allah. Ya, ini salah satunya adalah di saat dia basuh mata kaki, dia tinggal tidak dibasuh, tidak diraba. Ini yang sering tidak nyampe adalah di bawah tumitnya. Apalagi bapak-bapak itu sering duduk, ya, kalau basuh kakinya dia ini airnya itu langsung nggak ke sini. Nah, ini makanya nanti jam gini wudunya, ya, ini di bawah mata kaki. Kita batas daripada membasuh kaki itu dari sini mata kaki. Kalau sini sudah lutut namanya, ya, lutut baterai, ya.
Nah sini, tapi ingat jangan sekedar dibasuh-basuh begini. Nah, gara-gara ini banyak orang yang diazab di alam kubur gara-gara ini. Karena kalau dia basuh kaki, ya, ini biasanya bawah mata kaki ini, tumitnya ini tidak terbasuh. Sehingga itu sekarang yang lagi didengung-dengung dibesar-besarkan. Ya, sehingga kita harus pakai celana di atas mata kaki dan sebagainya. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya, harapan kami nanti ya, yang lain juga pada kesempatan yang lain, harapan kami harus semua aktif. Ya, nanti kita kasih kertas caranya. Mungkin belum bisa, malu bertanya, nanti kita akan kasih kertas. Saya yakin ya, yang saya coba di sini nggak bisa bertanya, kasih kertas, berani. Ya, kita baca, terus pertanyaan kita baca dan kita jawab. Ya, mudah-mudahan pengajian kita ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup ya, kita baca Al-Fatihah kepada semua donatur kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya, mendapatkan sifat nanti pada hari kemudian. Donatur kita yang masih hidup diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, segala hajat dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.